Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, atas nikmat kita dapat menghirup udara di pagi yang indah ini. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sapa pagi kita kali ini, sahabat tafsir Quran dirahmati Allah, akan mengkaji ayat ke-6 dari ayat-ayat anti galau. Ya, yaitu firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Wa ka'ayyim min dabbah, berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa. La tahmilu rizqaha, makhluk itu tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Ya, Allah yarzuquha wa iyyakum. Allah lah yang memberi rizki, yang mengantarkan rizki itu sampai kepadanya. Wa iyyakum, dan kepada kalian semua. Wa huwas samiul alim, dia maha mendengar dan maha mengetahui. Allahu akbar walillahil hamd. Ya, subhanallah. Sahabat tafsir kalian dirahmati Allah, ayat ini menegaskan bahwa rezeki itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Allah. Ya. Ini rezeki semua ini tanggung jawab Allah sepenuhnya. Kalau ada sebagian di antara kita merasa berat untuk berhijrah karena khawatir kelangsungan hidupnya di tempat yang baru atau dalam situasi yang baru, ya, ayat ini memang ayat-ayat sebelumnya itu berbicara tentang ya orang-orang yang berhijrah. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Bumiku ini luas, ya. Wahai orang-orang beriman, bumiku ini luas, maka hanya kepadakulah kalian menyembah, bersembah diri. Subhanallah. Dan bertawakallah kepada Allah. Ya, sehingga wajar ketika di ayat 60 ini Allah Ta'ala menyatakan, menepis keraguan-raguan. Kalau ada sebagian dari kaum muslimin merasa berat hijrah misalnya dari apa? Hijrah dari ekonomi ribawi kepada syariah. Hijrah dari politik jahiliyah kepada politik syar'iyah, siasa syar'iyah. Hijrah dari sosiokultur, budaya, lifestyle yang bertentangan dengan Islam, jahiliyah, menuju sosiokultur yang islami. Memang mungkin dirasakan berat. Ya, dirasakan berat. Ada transisi, ada perpindahan dari satu hal ke hal yang lain yang lebih baik. Itu pasti tantangannya berat. Dan kadang-kadang orang yang mengalami proses hijrah ini selalu apa? Nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar kita ini hijrahnya karena Allah atau karena untuk mencari dunia? Nah, disinilah ayat ini bertemu kepada maksud tujuannya. Ya, untuk menepis kekhawatiran, keraguan-raguan, ya, bahwa hijrah itu nanti akan merugikan kita. Nah, disinilah ya ditegaskan bahwa rezeki itu sepenuhnya jadi tanggung jawab Allah. Coba lihat berapa banyak binatang melata yang bergerak dan bernyawa itu tidak bisa membawa mengurus rezekinya sendiri. Allah yang memberinya langsung, memudahkannya, menyampaikannya kepada dia, ya, dan juga kepada kita. Coba lihat cicak. Cicak itu begitu mudah sekali dia dapat makanan, ya, berupa nyamuk atau serangga. Ya. Serangga yang nyamperin dia, nyamuk yang nyamperin dia. Ya. Bukan cicak yang datang ke tempat nyamuk. Subhanallah. Ya, itu sudah luar biasa Allah berikan gambaran yang begitu sederhana. Jangan takut dengan rizki dari Allah. Allah yang mengurusnya. Allah yang menciptakannya. Allah juga pasti yang memberikan rezekinya. Ya. Maka sahabat tafsir Quran yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah pesan dalam ayat ini yang mengisyaratkan bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan makhluknya sedikit pun. Ya, hal ini
Allah kemukakan suatu perumpamaan yang mudah dipahami pengertiannya oleh kaum muslimin. Seperti anak-anak binatang nggak sanggup cari makan sendiri. Allah menjadikan induknya sayang kepadanya, sehingga mereka mau berusaha dan bersusah payah mencarikan makanan bagi anak-anaknya. Kemudian induk itulah yang menyuapkan makanan yang didapat ke dalam mulut anak-anaknya. Sebagaimana kita saksikan pada burung dan sebagainya. Ada juga binatang yang memberi makan anaknya dengan air susu dari induknya. Sebagaimana terdapat pada binatang menyusui. Semuanya itu merupakan ketentuan Allah. Sehingga dengan demikian setiap makhluk bisa mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya. Subhanallah. Ya. Saudaraku, sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ya di sini jelas sekali. Walaupun ya kamu hijrah tanpa membawa sesuatu, tetapi Allah pasti memberi kamu rezeki. Allah mendengar segala macam doa. Allah mengetahui segala keadaan hamba-Nya. Itu pasti. Ya, itu pasti. Allah tidak akan sia-siakan hamba-Nya yang bertekad untuk hijrah ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dimaksud dengan ayat ini. Allah berikan rezeki kepada semua makhluknya termasuk kaum muhajirin. Sekalipun harta benda mereka tertinggal di Mekah dan mata pencahariannya terputus. Maka di sini dikuatkan dalam surat Hud ayat 6 seperti yang kemarin kita bahas. Lalu di ayat ini lagi di dalam surat Al-Ankabut ayat 60. Dan ayat ini ditutup dengan penegasan bahwa Allah itu maha mendengar apa yang diminta oleh hambanya. Inna wahuwas sami'ul alim. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui semua keperluan hambanya. Ya, oleh sebab itu mari kita jaga keimanan kita. Kita harus yakin dengan pertolongan Allah. Harus yakin dengan ya apa yang telah digariskan oleh Allah kepada kita. Soal rezeki semua sudah Allah pastikan akan sampai ke tangan kita. Meskipun ya kita terputus dari mata pencaharian kita sebagaimana kaum muhajirin itu. Meskipun kaum muhajirin gak punya harta benda lagi, tapi mereka tetap optimis. Karena apa? Yakin dengan ayat ini. Maka kondisi kita sekarang, walaupun dalam krisis, resesi ekonomi disebabkan pandemi ini, tidak boleh mengurangi dan mereduksi keimanan kita terhadap takdir Allah yang terbaik. Yakin rezeki itu tidak akan tertukar dan tidak akan berkurang. Sebab sudah digariskan sebelum manusia diciptakan Allah 50.000 tahun yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.